Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Bapak atau Ibu yang saya hormati, dan salam sukses kepada teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala saya diberi kesehatan untuk dapat men-sharingkan mengenai materi yang akan saya bawakan di video kali ini. Oke teman-teman, sebelum kita ke materinya, saya mau tekankan dulu kepada teman-teman semua bahwasanya tujuan saya untuk membuat video kali ini yaitu untuk men-sharingkan, bukan bermaksud menggurui. Saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman karena ilmu saya juga masih kurang, belum sempurna. Jadi intinya di sini teman-teman, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, saling sharing-sharing. Dan ketika teman-teman bingung atau tidak mengerti atau ada yang ingin tanyakan mengenai materi apa yang saya bawakan hari ini, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Nanti setelah teman-teman bertanya atau yang bertanya mengenai materi yang tidak dimengerti, kita bisa diskusikan. Jadi tujuan kita sini adalah sama-sama belajar. Saya tidak maksud untuk menggurui, karena saya tidak merasa bahwa ilmu saya lebih besar dari teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi itu saja yang saya bisa sampaikan tadi untuk pembukaannya sebelum ke pembawaan materi. Oke, kita menuju ke materinya. Oke teman-teman, materi yang akan saya bawakan hari ini, materi kefarmasian yang akan saya bawakan hari ini yaitu mengenai membran biologis dan mekanisme absorpsi. Tentu saja, teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai kata membran dan absorpsi, khususnya untuk jurusan kesehatan, khususnya farmasi. Membran. Oke, yang pertama membran. Apa sih itu membran? Nah, menurut yang saya ketahui teman-teman, saya seringkan. Menurut saya yang ketahui, membran itu adalah selaput atau sebuah lapisan. Dia itu sebagai pembatas. Fungsinya itu sebagai pemisah selektif atau pembatas antara dua fase dari berbagai campuran itu. Terus yang kedua, absorpsi. Apa sih itu absorpsi? Menurut yang saya ketahui, absorpsi itu adalah sebuah fenomena fisika atau kimia. Sebuah fenomena fisika atau kimia atau suatu proses di mana terjadi perpindahan di dalam mekanisme absorpsi itu dari tempat absorpsinya ke sirkulasi sistemik atau ke tempat kerja untuk absorpsi itu. Jadi itu yang saya ketahui mengenai membran dan absorpsi teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Judul yang akan saya bawakan materi hari ini yaitu membran biologis dan mekanisme absorpsi. Jadi di sini kita akan lebih menekankan kepada membran dan absorpsi. Oke teman-teman, saya mulai materinya dari dasarnya pertama. Di sini di video saya di gambar ini ada sebuah gambar mekanisme absorpsi obat itu dalam melewati sebuah satu membran itu maupun melewati membran-membran yang lainnya. Jadi sebelum ke penjelasan materi lebih jelas lagi, saya jelaskan dulu dasarnya. Di sini ada gambar di setiap titik-titik penetrasi membran itu dalam kinetika obat atau dalam cara kerja obat itu harus melintasi satu membran atau lebih dari membran lagi selama dia terabsorpsi, terdistribusi, metabolisme, ekskresi, saat dia tereliminasi maupun pada saat penyampaian dia ke tempat kerjanya. Jadi itu teman-teman dasarnya pertama. Terus kita akan mulai masuk ke pembahasan materi yang pertama. Di sini saya jelaskan dulu mengenai struktur dan sifat membran. Untuk masuk ke dalam tubuh dan diambil oleh jaringan, obat harus mempenetrasi membran epitel yang melapisi organ dan rongga tubuh.
Maksudnya itu membran epitel itu lapisan membran yang melapisi organ dan rongga tubuhnya itu. Oke, selanjutnya terdiri dari deretan sel. Yang di deretan sel ada misalnya 2 sel, dia dihubungkan oleh celahnya yang berisi air itu. Maksudnya persimpangan airnya. Antara deretan sel ini dihubungkan oleh persimpangan air yang di bawahnya. Jadi dia terhubung, teman-teman. Terus selanjutnya, membran sel itu terdiri dari lapisan biomolekuler. Lapisan biomolekuler. Teman-teman tahu tidak apa itu biomolekuler? Biomolekuler itu merupakan senyawa-senyawa organik yang sederhana, sebagai dia itu pembentuk organisme hidup. Berarti dia itu lapisan biomolekuler, artinya lapisan senyawa-senyawa organik sederhana. Dan dari membran sel terdiri dari lapisan biomolekuler dari lipoprotein. Nah, saya tanya lagi, apa itu lipoprotein? Oke, lipoprotein itu adalah suatu struktur kimia yang terdiri atas protein dan lemak yang terikat pada suatu protein. Ya, itu yang dimaksud dengan lipoprotein. Terus kedua lapisan lipid itu terarah sedemikian rupa. Ujung polarnya mengarah kepada medium air atau mengarah ke luar selnya. Oke, selanjutnya. Di sini ada gambar mengenai sel individu, sel epitel individu. Oke, saya jelaskan dulu mengenai gambar ini. Di sel epitel individu ini bergabung bersama atau oleh persimpangan berisi air. Seperti saya jelaskan tadi, antara sel deretan sel itu bergabung bersama, yaitu digabungkan oleh persimpangan yang berisi air itu. Oke, membran selnya itu terdiri dari lapisan biomolekuler, dan lipoprotein dengan bagian kutub air. Bagian kutub airnya itu titik lipid ke arah sisi luar membran, dan komponen lipidnya itu membentuk sebuah inti dari membrannya itu. Oke, komponen lipid membentuk inti dari membrannya. Terus sisi apikal dari membran itu ke arah luar atau lumen, dan sisi yang tersisa yang dikenal sebagai sisi basolateral atau sebagai penyambung. Sisi basolateral penyambung sel. Oke, teman-teman, itu yang saya jelaskan mengenai gambar yang tertera di slide saya ini. Oke, selanjutnya saya jelaskan mengenai absorpsi dari saluran GL atau saluran gastrointestinal, atau disebut juga sebagai saluran pencernaan. Jadi sini saya jelaskan mengenai jalannya absorpsi obat, absorpsi suatu molekul itu melalui saluran pencernaan. Oke, pertama, molekul obatnya itu melintasi saluran pencernaan, terus dia itu menghadapi berbagai selama absorpsinya itu menghadapi berbagai suasana lingkungan yang berkaitan dengan seperti pH atau derajat keasamannya, tingkat keasaman, enzim, atau enzim itu biomolekuler berupa protein. Enzim itu dia sebagai katalis, artinya mempercepat proses reaksi itu tanpa reaksi itu berhenti. Terus elektrolit itu adalah suatu zat yang larut, dan sifat permukaan dan juga viskositas cairan gastrointestinal atau cairan saluran pencernaan. Viskositas maksudnya dia itu kekentalan dari cairan sistem pencernaan. Jadi ini akan dihadapi oleh absorpsi obat itu dalam menghadapi berbagai suasana lingkungan dalam dia terabsorpsi di saluran pencernaan itu. Oke, teman-teman,
selanjutnya lagi. Di sini saya bahas mengenai saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu memiliki suplai darah yang sangat banyak, dilapisi dengan membran mukosa. Membran mukosa maksudnya itu seperti lemak. Membran mukosa dilapisi dengan berbagai lapisan-lapisan lemak. Tempat obat itu mudah berpindah ke sirkulasi umum. Dilapisi dengan membran mukosa untuk tempat obat itu mudah berpindah ke sirkulasi umumnya. Nah, gitu. Permukaan bagian dalam lambung itu relatif halus. Permukaan lambung itu dia sifatnya permukaan itu halus, bersifat halus. Oke, selanjutnya usus halus itu memiliki banyak lipatan dan juluran. Usus halus memiliki banyak lipatan dan juluran, ya seperti jalanan itu belok-belok gini. Kan di dalam, mungkin teman-teman sudah pernah lihat gambar dari usus halus yang belok-belok begitu. Bentuknya begini. Nah, mungkin sekira teman-teman sudah mengerti. Sekitar 8-10 liter per hari cairan diproduksi dan disekresi ke dalam saluran pencernaan. 1-2 liter diperoleh dari makanan. Jadi 8-10 liter per hari diproduksi dan disekresi ke dalam saluran pencernaan itu. Dan 1-2 liter itu diperoleh dari zat-zat makanan atau minuman di dalam saluran pencernaan itu. Oke, dia itu diperfusi oleh banyak jaringan kapiler. Maksudnya itu jaringan kapiler itu seperti jaringan-jaringan pembuluh darah untuk aliran darah itu. Untuk tempat pengaliran darah itu di dalam jaringan kapiler itu sebagai jaringan pembuluh darah diperfusi yang memungkinkan absorpsi dan distribusi, yang memungkinkan terjadinya absorpsi obat itu dan memungkinkan terjadinya distribusi obat itu. Diperfusi. Kalau di sini mungkin teman-teman belum tahu apa itu diperfusi, kalau teman-teman sudah ketahui, tapi sini saya jelaskan diperfusi. Diperfusi itu adalah sirkulasi darah. Sirkulasi darah itu di dalam pembuluh darah. Nah, gitu teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjut lagi. Variasi pH sepanjang saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan. Variasi pH atau variasi beberapa derajat keasaman di dalam saluran pencernaan itu, bagian-bagian dari saluran pencernaan di dalam organ manusia. Oke, pertama yaitu lambung. Lambung di sini memiliki derajat keasaman yang paling rendah, yaitu dengan pH 1-3,5. Lambung memiliki derajat keasaman 1-3,5. Terus duodenum. Duodenum itu bagian dari usus halus. Dengan pH 5,8 sampai 6,5. Oke, terus ileum. Ileum itu bagian terakhir dari usus halus itu. Oke, di sini dengan pH-nya itu 7-8. Di sini saya lihat ileum memiliki pH tertinggi dengan pH 7-8. Oke, kolon. Kolon atau usus besar memiliki derajat keasaman atau pH 5,5 sampai 7,0. Oke, itu beberapa variasi pH atau derajat keasaman dari bagian-bagian saluran pencernaan itu, mulai dari lambung, usus halus, usus besar. Oke, lanjut. Oke, sini saya jelaskan mengenai lambung. Bagian pertama itu lambung. Saya menjelaskan lambung. Oke, lambung memiliki rentang pH seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu 1-3,5. Umumnya itu 1-2,5. Nah, terus
aksi memeras dari lambung itu menghasilkan adukan lembut. Aksi memeras dari lambung itu menghasilkan adukan yang lembut, tapi menyeluruh terhadap isi lambung, menyeluruh kepada isi lambungnya. Oke, sediaan obat, tablet, kapsul ataupun yang lainnya dapat bertahan di lambung selama 0,5 atau setengah sampai 2 jam. Obat itu dapat bertahan di lambung selama, jadi ternyata obat itu bertahan di lambung ternyata sampai setengah sampai 2 jam sebelum pindah ke pylorus dan duodenum, maksudnya sebelum dia berpindah ke usus, dari lambung itu ke usus, karena duodenum itu yang menghubungkan antara perpindahan dari lambung itu ke usus. Oke, selanjutnya perpindahan obat sangat cepat bila lambung dalam keadaan kosong. Lambung itu dalam keadaan tidak terisi, dan sangat lambat bila dalam keadaan ada zat makanan atau minuman atau makanan berlemak tinggi di dalam lambung itu. Di sini saya jelaskan dulu mengenai perbedaan antara perpindahan atau interaksi obat cepat atau lambat di dalam tergantung dari ada atau tidaknya zat makanan dalam lambung itu. Oke, walaupun perpindahan